Saudara, hari ini kita melihat dua perintah terakhir dari 10 perintah Allah, yaitu perintah yang ke-9 dan ke-10. Saudara, kedua perintah ini berbicara tentang dua hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu perkataan kita dan juga hati kita. Saudara, mari kita lihat satu demi satu. Saudara, perintah 9 mengatakan bahwa kita tidak boleh berbohong atau mengecoh, tetapi harus mengatakan kebenaran dalam kasih. Dan saudara, tentu dasar untuk ini adalah Allah yang kita percaya adalah Allah yang benar. Saudara, Allah tidak pernah berdusta. Dan karena itu sebagai umatnya kita dipanggil untuk mencerminkan karakter Allah melalui perkataan kita. Saudara, perkataan kita bukan hanya soal benar atau salah secara fakta, tetapi soal hati yang jujur di hadapan Tuhan dan kasih kepada sesama. Saudara, kalau kita merefleksikannya, saya percaya kita akan menemukan kalau kita sering gagal di dalam hal ini. Saudara, kadang kita mengatakan sesuatu yang tidak sepenuhnya benar untuk melindungi diri kita. Kadang kita melebih-lebihkan cerita untuk tujuan tertentu, untuk menguntungkan kita juga. Dan terkadang kita mengatakan kebenaran tetapi tanpa kasih, dan kita justru melukai orang lain. Saudara, maka perintah ini mengingatkan kita bahwa Allah peduli pada apa yang kita katakan, termasuk pada bagaimana dan mengapa kita mengatakannya. Saudara, berikutnya adalah perintah yang ke-10. Saudara, perintah ini membawa kita lebih dalam lagi, yaitu ke dalam hati kita. Perintah ini berbicara tentang rasa iri, tentang ketidakpuasan. Dan sebaliknya, kita diperintahkan untuk puas dengan apa yang Allah berikan dan tidak iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. Saudara, perintah ini sebetulnya sangat menarik sekali karena perintah ini tidak berbicara tentang tindakan luar, tetapi tentang kondisi hati. Seseorang sangat bisa terlihat taat di luar, tetapi hatinya penuh dengan iri hati, penuh dengan membandingkan diri, tidak pernah merasa cukup. Saudara, maka kita melihat Allah melihat sampai ke dalam hati manusia. Dan kalau kita jujur juga, saudara, di zaman sekarang godaan untuk iri, godaan untuk tidak puas jadi sangat besar. Kita dengan sangat mudah melihat kehidupan orang lain, melihat pencapaian orang lain, melihat apa yang orang lain punya, dan tanpa sadar hati kita mulai berkata, kenapa bukan saya? Hati kita juga berkata, seharusnya saya punya yang seperti itu. Seharusnya saya punya juga itu. Saudara, perintah ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Bapa yang baik, yang memberikan kepada setiap kita menurut hikmat dan kasih-Nya. Dan disinilah Injil menjadi sangat penting. Saudara, ketika melihat kedua hukum ini, kita menyadari bahwa kita semua pasti pernah berdosa. Kita pernah iri, kita pernah tidak puas. Maka kedua hukum ini sekali lagi menyingkapkan dosa kita, menunjukkan kebutuhan kita akan juru selamat. Dan kabar baiknya, Kristus datang untuk menjadi juru selamat kita. Dia adalah pribadi yang sepenuhnya benar di dalam perkataannya. Dia adalah pribadi yang sepenuhnya puas melakukan kehendak Bapaknya. Dan melalui salib Yesus, dosa kita diampuni. Dan melalui Roh Kudus, hati kita perlahan diubahkan.